Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiaini Tias, 19/10/1993. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peran penting interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya akan bertanya, apa sih interpersonal skill itu? Jadi, interpersonal skill terbagi menjadi dua, yaitu kata inter dan personal, berdasarkan pengertian oleh KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata inter memiliki makna yaitu di antara dua atau di tengah, yang berarti di antara dua sesuatu, baik hal tersebut berupa objek hidup maupun mati. Seringkali lebih identik dengan interaksi yang terjadi antara dua objek tersebut. Kata personal memiliki makna yang berarti bersifat pribadi atau perorangan. Jadi, seberapa penting sih interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari kita? Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peran penting interpersonal skill dalam kehidupan kita. Yang pertama itu tentang bagaimana menerima kritikan dari orang lain. Sebagai besar orang pasti merasa sulit ketika mereka mendapatkan kritikan dari orang lain. Parahnya ada juga nih orang-orang yang justru merasa kesal ketika mendapatkan kritikan. Padahal ini kritikan adalah suatu hal yang dapat membantu kita menjadi lebih baik lagi. Tentu saja gini, ketika kamu menggambarkan atau mengerjakan suatu desain untuk orang lain, kamu akan seringkali menerima kritikan. Kritikan tersebut juga bermacam-macam. Ada yang diminta gambarnya diganti, ataupun gak suka dengan desain kita. Jadi kritikan itu akan membantu pekerjaan kita menjadi lebih baik lagi. Untuk yang kedua adalah membuka kesempatan. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa pasti memerlukan bantuan orang lain di kala mereka butuh bantuan ataupun kita juga membutuhkan bantuan. Dan orang yang bersangkutan tersebut, menolong orang lain dan berkomunikasi dengan orang lain merupakan interpersonal skill loh. Dan kamu memiliki kemampuan ini, kamu bisa membuka segala peluang-peluang dan juga kesempatan yang ada. Saya yang seringkali bekerja sama dengan orang lain dapat memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan suatu hal yang lebih baik dalam karir saya. Untuk ketiga ini membantu perbanyak koneksi pertemanan. Perbanyak koneksi pertemanan itu gak hanya dilakukan di media sosial saja. Di sini memperbanyak koneksi pertemanan harus dilakukan di dunia nyata juga loh. Tentunya dengan kamu memiliki banyak koneksi pertemanan, sama saja seperti kamu membuka kesempatan baru dalam berbagi pengetahuan dan informasi dan sebagainya. Pokoknya dengan kamu memiliki banyak teman, kamu pun dapat mendapatkan berbagai manfaat lainnya. Dan untuk keempat ini memberikanmu pembelajaran agar bisa berempati. Salah satu kemampuan dari interpersonal skill adalah kemampuan mendengarkan dengan baik. Mendengarkan merupakan aktivitas yang mungkin sebagian besar beranggapan sepele. Namun pada kenyataannya mendengarkan merupakan suatu hal yang cukup sulit loh. Di sini mendengarkan berbagi pembicaraan orang lain. Kamu memiliki kemampuan dalam mendengarkan, kamu bisa mendengarkan cerita orang lain. Cerita orang lain berbeda guys. Ada juga yang membuatmu terharu, ada yang membuatmu kesal, ada yang membuatmu sedih, dan ada yang membuatmu gembira. Dari sini kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kamu pun menjadi terasah kemampuan berempati, mengasah kemampuan berempati kamu. Dan untuk kelima,
itu mempermudah pekerjaan menjadi lebih mudah. Apapun pekerjaanmu, sebagai mahasiswa, sebagai orang kantoran, mau bagaimanapun pekerjaan itu, kamu harus memiliki kemampuan interpersonal agar kamu bisa menerima kritik maupun mengembangkan dirimu sendiri. Mampu berkomunikasi dengan orang yang banyak, mampu membujuk orang lain agar kamu mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginanmu, itu adalah salah satu interpersonal skill juga loh. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana mengasah interpersonal skill. Untuk tips yang pertama yaitu tersenyum. Tersenyum merupakan bahasa universal yang menandakan kita welcome loh sama orang lain dan menerima orang lain dengan baik. Awal ini dengan senyuman agar kualitas hubungan lebih baik. Yang kedua adalah apresiasi. Memberikan apresiasi atau pujian dan dukungan kepada orang lain merupakan bentuk kita menghargai seseorang juga. Dan untuk ketiga adalah simpati respect terhadap keadaan orang lain, terutama pada saat kesulitan. Dan yang keempat adalah jadilah penyemangat, bukan pengeluh. Apalagi menjatuhkan orang lain. Untuk mampu menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dengan masyarakat, jangan sekali-kali menjadi pengeluh, dan begitu akan menarik simpati orang lain. Dan yang kelima yaitu jadilah pendengar. Kebanyakan orang lebih banyak bicara daripada mendengarkan dan membuat orang lain merasa bosan dengan kita. Jadi jadilah pendengar. Juga baik, kadang-kadang juga menyambung membicarakan orang lain baik pula. Salah satu kemampuan interpersonal skill itu dapat kamu terapkan di kehidupan kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.